love. Shalom, jumpa kembali bersama saya Pendeta Yunita yang melayani di Jemaat GKE Anjir Pulang Pisau dalam renungan harian Resort GKE Pulang Pisau pada hari ini. Nas Alkitab yang ditentukan untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 hingga 31 dengan perikop Simson mati. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga untuk hidup yang kau berikan hari ini. Bimbing kami umatmu dengan firman-Mu dan kuasa roh-Mu yang kudus memberi pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman unik dari seorang hakim Israel yang terkenal yakni Simson. Ia adalah seorang pria yang gagah perkasa karena roh Tuhan memimpin hidupnya. Ia bisa mencabik singa seperti mencabik anak kambing. Ia pernah menangkap 300 ekor anjing hutan dan mengikat ekor mereka dengan obor yang menyala. Ia membakar seluruh gandum dari orang-orang Filistin. Namun karena dosa kedagingan yang tidak terkendali, akhirnya orang Filistin dapat mengetahui kelemahannya. Kemudian menangkap, mencungkil kedua matanya dan membawa dia ke penjara. Dan itu semua mereka yakini bahwa ilah yang mereka sembah, dalam hal ini Dagon, yang telah menyerahkan musuh mereka kepada mereka, sehingga mereka mengadakan perayaan atas kemenangan mereka. Namun perayaan itu berujung pada kematian mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas ini mau mengajarkan kepada kita beberapa hal. Pertama, ketika orang merasa menang, sukses, atau berhasil, namun merendahkan Allah yang berkuasa dengan mengatakan itu karena kemampuan mereka, itu semua akan berakhir kepada kebinasaan atau kehancuran. Yang kedua, kita juga belajar bahwa masing-masing orang memiliki kekuatan dan kelemahan dalam dirinya. Karena itu jangan terlena dengan kekuatan yang ada, sebab itu akan dapat menjadi kelemahan atau sebaliknya. Mari kita harus selalu waspada dengan apa yang ada dalam diri kita agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Selanjutnya yang ketiga, di balik kegagalan tetap masih ada kesempatan yang diberikan. Seperti yang dikatakan Simson dalam Hakim 16 ayatnya yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan Allah, "Ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali saja ya Allah, supaya dalam satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Satu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada Simson dengan kuasa Allah, sehingga Simson dapat mengalahkan musuhnya walaupun ia juga mati bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam hidup kita pernah mengambil langkah yang salah ataupun mengalami kegagalan di waktu yang lalu, janganlah larut dalam penyesalan yang terus-menerus. Namun beranilah mengambil suatu keputusan dan langkah baru bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoalah agar Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang baru. Dan jika kesempatan yang baru itu diberikan, janganlah disia-siakan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa
untuk kembali bangkit di tengah kegagalan ataupun dalam kehidupan yang salah yang pernah kita lakukan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini. Kalaupun kami pernah gagal atau mengambil langkah yang salah, dan saat kami menyadari dan memohon kesempatan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kami, hingga kami boleh memulainya kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang ada di Pulang Pisau Hilir, agar mereka diberkati Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman dalam menghadapi kehidupan. Berkati setiap rencana dan program pelayanan yang dilakukan, agar dapat jadi seturut dengan kehendak-Mu. Pakai pengurus gereja-Mu agar dapat menjadi alat pewartaan kabar keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah umat-Mu dalam segenap rencana dan pekerjaan mereka, agar senantiasa dicukupkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.